Renungan Harian Selasa 23 November 2021, judul Tuhan Lebih Hebat, Mazmur 93 ayat 1-5. Salam sejahtera, semoga kita makin lega dan berserah pada Tuhan, karena memahami bahwa Tuhan lebih hebat dari kekuatan alam, kekuatan dunia, seperti diungkapkan dalam Mazmur 93 ayat 4. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Melalui Mazmur 93 ini kita diajak untuk mengimani bahwa Tuhan adalah Raja yang kekal, tahtanya sangat kokoh, peraturannya teguh. Warga kerajaan Allah akan memuliakan Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja bagi semua orang di muka bumi. Kekuatan gaib, kekuatan alam, kekuatan tokoh terkenal, kekuatan diri sendiri, kekuatan teman, tidak bisa menjadi raja atas kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menjadi raja dan berkuasa. Kita sebagai warga kerajaan Allah akan mengikuti peraturan Tuhan yang teguh. Tuhan akan menghakimi seluruh bumi dengan peraturannya yang teguh itu. Tuhan Raja berpakaian kemegahan, simbol kekuatan, keperkasaan, siap untuk bekerja atau bertempur untuk melawan musuh yang merusak, mengganggu warga kerajaan Allah. Kekuasaan Tuhan di dunia ini sudah tegak sebelum dunia diciptakan, dan saat dunia diciptakan sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kekuatan Tuhan tidak goyah, tidak ada yang mampu mengalahkan. Kuasa Tuhan sangat megah, sudah dibuktikan saat membelah laut Teberau dan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, pengejaran Firaun, dan perbudakan Babilonia. Tuhan sanggup berbuat apa saja, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kekuatan Tuhan dijadikan ikat pinggangnya. Kekuatan Tuhan ini tidak diambil dari siapapun. Tuhan tidak bergantung pada siapapun dalam menggunakan kekuatannya. Tuhan memilikinya sendiri, dan dengan kekuatannya Ia berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Janganlah kita takut pada kekuatan manusia yang hanya dipinjam dan terbatas, tapi takutlah pada Tuhan, Raja yang mempunyai kuasa untuk membunuh, dan mencampakkan musuh-musuh ke dalam neraka. Neraka adalah tempat ketika Tuhan mengusir orang dari kerajaan Allah, seperti Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Neraka adalah tempat raja kegelapan, warga kerajaan kegelapan yang taat setia pada iblis, yang hatinya dikuasai nafsu, cabul, kejahatan, keburukan, tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, tidak mau melayani Tuhan, hanya melayani nafsu kedagingan diri sendiri. Keperkasaan Tuhan menjamin bahwa pemerintahannya tetap dan tidak goyah. Badai yang mengamuk dan gelombang yang memukul-mukul tidak dapat menggoncangkan tahtanya yang kekal. Tuhan lebih hebat dari ciptaan. Tuhan pasti menang atas kekuatan-kekuatan jahat, kegelapan, kuasa iblis. Peraturan Tuhan itu sangat teguh, tidak bisa ditawar, tidak bisa diubah manusia, dari sejak dulu sampai selama-lamanya. Inti dari peraturan Tuhan adalah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengasihi sesama, serta melayani sesama. Kalau dilanggar peraturan Tuhan tersebut, pasti kena hukuman Tuhan.
hukuman Tuhan dilakukan dengan adil, benar, dan kasih. Kasih dalam arti, kalau ada orang menyesali dosa akan diampuni, ditebus dosanya, diperbaharui melalui darah Yesus. Orang yang tidak mau menyesali dosa, tidak mau ditebus Yesus, akan dihukum dengan mencoret namanya dari buku catatan kerajaan Allah. Tuhan Raja mempunyai peraturan, ketetapan, kehendak. Peraturan, ketetapan, kehendak Tuhan lebih hebat dari peraturan Raja dunia, peraturan ahli Taurat dan Farisi. Percaya kepada Tuhan Raja membawa ketenangan, kepastian hidup, kepastian iman. Hidup sebagai warga kerajaan Allah diatur, dipimpin Tuhan. Maka sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak perlu khawatir dan kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Tidak semua orang percaya pada Tuhan sebagai Raja, Pencipta, Pemelihara. Beberapa tokoh ilmuwan, pemimpin dunia senang menyingkirkan kuasa dan kemegahan Tuhan sebagai Raja, agar orang tidak memuliakan Tuhan, tapi memuliakan ilmu pengetahuan dan kekuatan manusia. Karena pengaruh tokoh ini, orang akhirnya tidak percaya Tuhan, hanya percaya pada diri sendiri dan tokoh tertentu. Iblis, kuasa jahat, kuasa kegelapan, adalah musuh yang mau menghancurkan warga kerajaan Allah di dunia ini. Tapi Tuhan Raja yang perkasa akan melindungi warganya. Tuhan mampu menaklukkan musuh, memelihara agar warganya taat, setia dengan peraturan kerajaan Allah. Tuhan sungguh-sungguh mengarahkan dan mengatur semua makhluk dan segala perbuatan warga kerajaan Allah agar sesuai dengan keputusan kehendaknya sendiri. Musuh-musuh kerajaan Allah besar dan mengerikan. Namun kita tidak takut pada mereka, karena kemegahan Allah akan mengalahkan mereka. Tuhan lebih hebat daripada kuasa raja dunia, lebih hebat dari kuasa iblis, lebih hebat dari uang materi. Oleh sebab itu, kita akan mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan menambahkan semua kebutuhan umatnya. Matius 6 ayat 33. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita terus-menerus mencari dengan sungguh-sungguh dan tekun, seperti pedagang mencari mutiara indah. Matius 13 ayat 45. Mencari kebenarannya berarti melalui Roh Kudus. Kita harus berusaha untuk menaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus, dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Warga kerajaan Allah tidak mengutamakan aturan dunia yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Tidak mengutamakan harta benda atau uang. Cara hidup dalam kerajaan Allah tidak munafik seperti orang-orang Farisi. Mencari dahulu kerajaan Allah artinya warga kerajaan Allah sudah bersumpah setia pada Tuhan Raja, memusatkan perhatian pada nilai-nilai kebenaran Tuhan dan bersandar penuh kepada Allah, dan Allah yang mengetahui berbagai kebutuhan warga kerajaan Allah. Ketika kita mengimani bahwa Tuhan lebih hebat, maka kita lebih ingin memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan mengerjakan perintah dan ketetapan Tuhan Raja. Kita tidak perlu cemas atas keinginan menyenangkan diri kita sendiri. Kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dengan memikirkan dan mengutamakan perintah ketetapan Tuhan. Kita mencari tujuan hidup kudus. Kita mencari penghiburan yang berasal dari Tuhan sebagai satu-satunya yang membawa kebahagiaan. Kita mencari kemuliaan, kehormatan, dan kekekalan dari Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan yang lebih hebat. Bersama-sama kita memuji Tuhan yang perkasa, kebesaran Tuhan yang sungguh-sungguh hebat, seperti ungkapan PKJ 33. Bila Allah mengingat
lihat keperkasaannya. Pujilah Dia, kebesarannya sungguh hebat. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan lebih hebat dari semua kekuatan di dunia ini. Tuhan lebih hebat dari pengetahuan dunia. Peraturan Tuhan lebih hebat dari semua peraturan dunia ini. Kami berserah pada kuasa dan keperkasaan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memimpin hidup kami pada kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kebahagiaan, damai, dan adil. Mempercayai Tuhan lebih hebat membuat kami tidak khawatir akan hidup kami dan membuat kami selalu memuji kekuatan, keperkasaan, kehebatan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.